Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian fikih kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai menyebutkan beberapa macam dari jenis-jenis najis. Sudah berapa macam? Sudah berapa macam kita sebutkan kemarin? Coba disebutkan mulai dari awal. Yang pertama apa? Bangkai. Baik. Kemudian kedua? Daging babi. Kemudian ketiga, ya, air pipis manusia dan kotorannya. Kemudian kelima, yang keempat kotoran dan sampai situ baru. Baik, kita lanjutkan. Mengingat akan pentingnya kita untuk bersuci dari najis, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka menjelaskan juga kepada kita akan pentingnya kita untuk memahami, mengetahui, mempelajari jenis-jenis najis tersebut. Karena tidak akan mungkin kita bisa menghindari najis tersebut dan bersuci darinya kalau sekiranya kita tidak mengetahui jenis-jenis najis yang dituntut kita untuk bersuci dari najis tersebut. Maka kita sebutkan poin yang kelima, yang termasuk dari jenis najis adalah li'amul kalb, yaitu jilatan anjing. Jilatan anjing. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna biturab." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilati oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marratin, dia harus membasuhnya 7 kali, ihdahunna biturab, dan salah satunya dengan menggunakan turab, tanah. Ya. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini cara mensucikan bejana yang dijilati anjing, maka menjelaskan bahwa jilatan anjing itu adalah najis. Hadis ini pun juga menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa yang dihukumi najis pada anjing itu adalah jilatannya, air liurnya. Ya. Hadis ini tidak menjelaskan bahwa seluruh jasad anjing itu najis. Telinganya, kakinya, bulunya. Sebagaimana yang dipahami sebagian besar kaum muslimin, bahwa jasad anjing itu najis keseluruhan.
Sehingga tak kala kita tersenggol dengan badan anjing tersebut, maka menjadikan kita bernajis. Kan seperti itu pemahaman kaum muslimin. Kita nyatakan bahwa kalaulah sekiranya yang najis itu adalah seluruh anggota badan anjing itu, maka tentu tidak ada faedahnya Nabi di sini mengkhususkan dengan jilatan anjing. Berarti tidak ada faedahnya. Bukankah Nabi di sini hanya menyebutkan apabila salah satu bejana kalian dijilati anjing? Kalaulah akan bernajis sebuah benda, tak kala disentuh oleh anjing, baik bulunya, kakinya, punggungnya, tangannya atau jilatannya, maka tentu Nabi tidak akan memfokuskan di sini kepada jilatannya. Ya. Namun ungkapan Nabi SAW tadi menyebutkan iza walagha fihil kalb, apabila anjing menjilati. Berarti terdapat di situ sebuah hukum bahwa yang dihukumi najis itu adalah jilatan air liurnya. Karena yang dimaksud dengan walagha al-wulug itu an yadkhula lisanahu fil ina wa yuharrikahu, di mana anjing tersebut menjulurkan lidahnya ke bejana tersebut kemudian menggerak-gerakkan. Ini namanya wulug, walagha tadi. Sawa'un syariba aw lam yashrib, baik anjing tersebut meminum air yang ada di situ maupun tidak. Artinya baik bejana itu berisi air maupun tidak. Ya. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal azhar anna syi'ral kalbi tahir, maka lebih jelas hadis ini menjelaskan bahwa bulu anjing itu dihukumi tahir, suci. Li'annahu lam yathbut fihi dalilun syar'i, karena tidak ditemukan di situ ada dalil nas yang sharih yang menjelaskan bulu anjing itu dihukumi najis. Kalau ada yang menyebutkan, apakah kita mengingkari anjing itu binatang yang haram untuk dimakan? Kita nyatakan iya. Anjing itu binatang yang haram untuk dimakan. Namun tidak setiap yang haram itu najis. Ini dibedakan ini. Baik. Sehingga disebutkan oleh pengarang kitab di sini tanbih, ya, peringatan, al hadits warada fi wuluwil kalbi faqat. Hadis ini hanya menjelaskan najis itu pada jilatan anjing saja. Fala yadulla ala al hadits, fala yadulla hadzal hadits ala najasati baqiyati ajza'i ala sahih. Maka tidaklah hadis ini menjelaskan akan najisnya seluruh anggota badan anjing itu, menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Sampai di sini paham? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jenis yang berikutnya adalah darah. Yang keberapa ini? 6. Darah. Darah bermacam-macam. Yang pertama kita sebutkan adalah damul haid. Darah haid. Darah haid, maka ittifaq para ulama kita itu dihukumi najis. Dihukumi najis. Wanita yang haid, apakah dia berhadas apa bernajis? Najis? Berhadas? Berhadas apa dia? Hadas? Besar. Najis? Najis apa? Najis apa? Najis berat? Harus dibasuh 7 kali? Baik, kita lanjutkan. Ini dia. Yang menjelaskan akan najisnya darah haid itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlah binta Yasar
radhiyallahu taala anha qalat, Khawlah bint Yasar radhiyallahu taala anha, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fih." Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu. Coba lihat itu. Sahabiyah, seorang wanita sahabat di zaman Nabi, tak punya pakaian kecuali cie. Awak berapa banyak pakaian awak? Masih jom mengeluh le nak? Ya nak? Sahabat celik tu. Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fi. Ya Rasulullah, saya tidak punya pakaian kecuali hanya satu lembar. Dan pakaian itu pun aku gunakan tak kala aku haid. Artinya terkena darah haid. Apa yang harus aku perbuat? Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza tahirti faghsili mawdi'ad dam." Apabila anda sudah suci dari haid tersebut, artinya darahnya sudah berhenti, faghsili mawdi'ad dam, maka basuhlah yang terkena darah haid tersebut. Tsumma yusalli fi. Setelah itu gunakan pakaian itu untuk salat. Ya. Qalat ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau masih tersisa ada bekasnya di situ? Ya, bagi yang sudah menikah barangkali atau bagi akhwat ini sangat paham ini, bahwa termasuk dari darah haid ini darah yang sangat susah untuk dihilangkan bekasnya itu, apalagi baunya. Kecuali zaman kita sekarang yang sudah ada pembalut. Ya. Maka sahabiyah ini, Khawlah ini bertanya, "Ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya atharnya, ya, bekasnya itu tidak bisa hilang? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakfikil ma." Cukup bagi Anda dengan membasuhnya dengan air tadi. Wala yadurruki atharuhu. Wala yadurruki atharuhu. Dan sisanya itu, bekasnya itu tidak bermasalah. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita tadi, sahabiyah Khawlah tadi, tak kala sudah suci dari haidnya, maka hendaklah dia untuk mensucikan pakaian yang terkena najis tadi, terkena darah haid tadi, dengan membasuhnya. Setelah dia basuh, maka selesai. Gunakanlah pakaian itu untuk sholat setelahnya. Ini menjelaskan bahwa darah haid itu adalah najis. Ya, darah haid itu adalah najis. Bagaimana dengan darah yang lain selain dari darah haid, seperti darah manusia yang mengalir ini? Ya, apakah dia dihukumi najis juga apa tidak? Sebahagian para ulama memandang bahwa setiap darah yang mengalir, maka itu dihukumi dengan najis. Darah manusia yang mengalir itu dihukumi dengan najis. Apa dalil yang digunakan? Mereka menggunakan dalil firman Allah dalam surah Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, tidak aku dapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan untuk dimakan atas sebuah makanan yang dimakan, kecuali apabila dia maitah. Apa itu? Bangkai. Au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Au lahma khinzirin, atau daging babi. Ya, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia najis. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi fa innahu rijsun, maka sesungguhnya dia adalah najis. Berarti
perkara-perkara yang disebutkan maitah, bangkai, daman masfuhan, yaitu darah yang mengalir, lahma khinzir, daging babi, itu dihukumi dengan najis. Ya. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa berdalil dengan ayat ini yang menjelaskan akan najisnya darah, setiap darah yang mengalir ini tidaklah begitu kuat. Kenapa tidak begitu kuat? Karena maksud dari firman Allah tadi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia adalah najis. Apa yang dimaksud dengan dia di sini? Dhamirhu itu ya'udu ila ma aqrabi madhkur, sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin. Dhamir di sini di dalam bahasa Arab, dhamir itu dikembalikan kepada peristiwa atau kepada sesuatu yang paling dekat diucapkan. Fa innahu, sesungguhnya dia. Mana yang lebih dekat maksud dia di sini? Daging babi. Ya, maka berarti tak kala Allah menyatakan kecuali apabila dia bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Fa innahu, sesungguhnya dia ini kembali ke mana? Lahma khinzir, yang terakhir. Karena daging babi itu hukumnya najis. Fa innahu rijsun. Maka tidak dia dikembalikan kepada poin-poin yang sebelumnya. Ya. Berarti tidak tepat menghukumi darah yang mengalir itu najis berdasarkan ayat ini. Ditambah lagi ditemukan kejadian-kejadian yang realita ada di zaman Nabi SAW, bahwa sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, bahwa anna rajulan minal muslimina qama yusalli yalka'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, faja'a rajulun minal musyrikina faramah bisahmin fawada'ahu fihi fanaza'ahu yaf'alu dzalika thalatha marrat. Cerita yang menyebutkan ada seorang sahabat, dua orang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga perbatasan dengan musuh. Ya, dan sahabat yang lain tidur. Ini malam. Dua orang sahabat ini dia bersepakat dengan teman sebelah. Kita gantian, ya. Yang satu, Anda tidur dulu, saya yang jaga. Nanti setelah separuh malam, Anda yang tidur, saya yang jaga. Datang giliran sahabat yang harus jaga sepertiga malamnya, dibangunkan oleh sahabat yang satu lagi, kemudian gantian. Dia yang bangun, sahabat ini yang tidur. Namun dia bangun berjaga, dia mengisinya dengan qiyamul lail, salat malam. Ya. Ternyata memang ada musuh yang datang. Kemudian musuh tersebut memanahnya dari jarak yang jauh. Kemudian panah yang pertama itu dilihatnya sampai menusuk sahabat yang sedang sholat ini. Namun tidak menjadikan sahabat itu berhenti sholatnya atau terjatuh. Tidak, tetap melanjutkan sholatnya. Dipanah lagi satu kali lagi. Sampai salah sama rot, 3 kali. Cukup yang ketiga kalinya baru sahabat ini membangunkan temannya yang tidur tadi. Ya, setelah diketahui ternyata sahabat ini sudah ditusuk oleh anak panah sampai 3 kali, berdarah. Ya, kata para ulama kita, kalaulah sekiranya darah yang mengalir itu adalah najis, maka tidak akan mungkin sahabat ini akan melanjutkan sholatnya. Ditambah lagi dengan kondisi ini adalah kondisi yang sangat jauh kemungkinan Nabi tidak akan mengetahui. Karena itu sangat tersohor kejadian itu di kalangan para sahabat. Ya, kalaulah itu najis, maka tentu akan diingatkan oleh Nabi kalau sahabat tadi yang keliru tidak tahu. Kondisi yang kedua, bahwa kondisi para sahabat Nabi SAW yang mereka senantiasa mengikuti peperangan demi peperangan bersama Nabi SAW, yang sangat kecil kemungkinan tidak akan ada yang terluka.
Ya. Dalam peperangan akan banyak yang meninggal syahid dan akan banyak yang terluka. Kalaulah sekiranya darah yang mengalir itu adalah najis, ya, sementara kemungkinan para sahabat terluka ketika peperangan itu sangat besar, tentu Nabi akan mengingatkan kepada sekian banyak sahabatnya, kalau yang terkena oleh darah maka hendak dia bersuci karena itu najis dan seterusnya. Karena kemungkinan terbesarnya akan terjadi. Sekian banyak rentetan peperangan yang diikuti oleh para sahabat Nabi SAW bersama Rasulullah. Namun tak ditemukan satu pun riwayat Nabi SAW mengingatkan para sahabat akan hal ini. Ya, maka ini menjelaskan bahwa memang darah yang mengalir itu hukumnya bukanlah najis. Darah manusia, ya, terutama bukan najis. Sehingga dengan tidak ditemukan dalil, kata para ulama kita, maka kembalilah dia kepada hukum asal. Ini pendalilan yang ketiga kita ini. Kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu dihukumi suci. Ini hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa dia sudah najis, sudah bernajis. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis, maka dia tetap dalam hukum asalnya. Apa itu? Suci. Sampai sini paham? Baik. Maka ini dia tentang hukum darah. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi bahwa telah terjadi ijma' para ulama sebelumnya bahwa darah yang mengalir itu, darah manusia itu adalah najis. Dinukilkan ijma'. Namun penukilan Imam Nawawi akan ijma'nya para ulama ini dibantah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan ulama yang lain. Karena dengan adanya nukilan-nukilan dalil nas yang ada di zaman sahabat Nabi SAW yang menjelaskan bahwa darah manusia bukanlah najis. Wallahu ta'ala alam, maka pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan para ulama yang lain. Taib. Kemudian jenis najis yang berikutnya, yang keberapa lagi? Al-madhi. Al-madhi. Telah berlalu barangkali penjelasan kita tentang madhi. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu madhi? Bagi laki-laki, wanita pun harus mengerti ini tentang madhi. Bismillah. Atau barangkali baru pernah mendengar ini baru. Al-madhi. Alif, lam, mim, zal, ya. Al-madhi. Atau madhiyun, mim, zal, ya. Masya Allah, antum sudah dewasa, namun mustalah madhi masih asing. Ini penting. Baik, madhi. Apa itu madhi? Baik, cairan. Sepakat kita cairan. Apa itu cairan? Cairan mana? Bentuknya? Bening? Terus? Agak kental. Agak lem-lem. Ya, agak kental. Cairan bening agak kental. Yang dia keluar lantaran ada dorongan syahwat. Ini biasanya keluar lantaran ada dorongan syahwat. Atau dia keluar karena disebabkan oleh memang penyakit, kelelahan dan seterusnya. Sudah menjadi penyakitnya. Yang keluarnya biasanya jarang dirasakan oleh orangnya. Dia keluar lantaran dorongan syahwat. Ada dorongan syahwat, maka sangat rentan bersamaan dengan ada dorongan syahwat itu akan keluar madhi.
ya, maka ini najis. Dan ini pada wanita sangat banyak. Sangat rentan pada wanita. Laki-laki bagaimana? Ya, laki-laki juga. Ya. Dia keluar lantaran dorongan syahwat, namun bukan puncak dari syahwat. Ini dibedakan juga. Kalau mani, ini pembahasan berikutnya, dia keluar lantaran sampai klimaksnya, puncak syahwat, yang menyebabkan lemas dia setelah keluarnya mani tersebut. Adapun mazi tidak. Bahkan keluarnya saja barangkali tidak dirasakan. Apa yang menjelaskan mazi itu adalah najis? Hadis yang sangat populer dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu rajulan madzaan. Dahulu aku adalah seorang laki-laki yang gampang keluar mazi. Fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Maka aku meminta seseorang untuk menanyakan akan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku sungkan, enggan, malu karena putrinya adalah istriku. Jadi memanglah dari dulu minantu ko agak malu-malu ka mintuo. Kalau ada mintuo makannya sesuak dua suok. Tapi kalau lapai mintuo, baik. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, aku perintahkan seseorang untuk menanyakan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku sungkan putrinya adalah istriku. Fasa'ala, maka orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadda waqsil zakarak, berwuduklah anda dan basuhlah kemaluanmu. Berwuduklah kemudian basuhlah. Kalaulah keluarnya mazi itu dia tidaklah najis, maka tentu akan cukup dengan berwuduk, karena berarti ketika itu yang keluar berarti orang tersebut hanya berhadas, tidak bernajis. Paham? Namun dengan keluarnya mazi tersebut berarti dia berhadas sehingga diperintahkan untuk berwuduk, sekaligus bernajis sehingga diperintahkan untuk membasuh kemaluannya, karena yang keluar itu adalah najis. Sampai di sini paham? Baik. Maka inilah yang menjelaskan akan najisnya mazi. Sama dia dihukumi dengan air kencing. Di dalam riwayat yang lain, liyaksil zakarahu wa unsayih, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan buah-buahnya. Ya, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membasuhnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Sahal bin Hanif radhiyallahu taala anhu qala, kuntu alqa minal madi syiddah wa kuntu aktsara minal ihtisal. Dahulu aku ditimpa mazi yang sangat sehingga menyebabkan aku sering mandi, ya, karena sahabat ini barangkali memahami bahwa dengan keluarnya mazi itu berarti dia berhadas besar sama dengan keluar mani, sehingga dia sering mandi. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi itu. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yujzika min dzalikal wudu, cukup bagi anda untuk bersuci dari itu dengan berwudu. Qultu ya Rasulullah, fa kaifa ma yusibu thawbi min? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena oleh mazi tersebut? Qala yakfiki bi an ta'khudha kuffan min ma'in fatandahu biha min thawbik haitsu tara annahu asabahu.
Ya, kata Nabi SAW, cukup bagi anda untuk mengambil kuf. Ini kuf ya. Ngambil satu air ini, kemudian dipercikkan air tersebut ke tempat pakaian yang terkena madhi tadi. Berarti cukup dengan mempercikkan. Baik. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan sebentar ini menjelaskan akan dua hukum. Hukum yang pertama menjelaskan cara bersuci dari madhi adalah dengan membasuhnya. Dengan membasuhnya. Jadi basuh tadi kemaluannya, kemudian berwudu setelahnya untuk mengangkat hadasnya. Membasuh untuk bersuci dari najisnya, kemudian berwudu untuk mengangkat hadasnya. Yang kedua, mensucikan pakaian yang terkena madhi tadi, yaitu dengan mengambil air kemudian menyiramkan, mempercikkan ke pakaian yang terkena madhi tadi. Berarti kalau seandainya antum pakai celana dalam, ternyata antum lihat celana dalam antum terkena madhi, maka tidak perlu harus diganti atau dibasuh. Apalagi kalau dalam kondisi kita tidak punya pakai celana yang lain. Tapi cukup dengan dipercikkan air pada tempat yang terkena madhi tersebut. Ini pun menjelaskan bahwa di antara bentuk jenis najis mukhaffafah. Najis apa itu? Najis ringan adalah dengan memercikkan air, yaitu madhi tadi. Baik, kalau Ustaz tanya, yang termasuk najis ringan apa? Kemarin? Anak kencing bayi. Ingat laki-lakinya yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Bagaimana? Dengan memercikkan tempat pakaian terkena air pipisnya. Tidak harus membasuh. Berarti masuk dalam hukum ini juga madhi yang mengenai pakaian. Baik. Kemudian mani. Ini disebutkan pengarang kitab Al-Mani di sini, mani. Berarti setelah kita mengetahui madhi, dia ada 3 sekongkol di sini ya. Ada madhi, ada mani, kemudian ketiga apa? Al-wadi, nanti pembahasannya. Mani yang kedua. Maka apa yang dimaksud dengan mani? Cairan kental yang baunya menyengat, yang keluarnya lantaran sampainya kepada muqaddimatus syahwah, puncak dari syahwat, ya, dan menyebabkan setelah keluarnya itu menjadi lemas. Ini dia. Apakah mani itu dia dihukumi najis? Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mani itu bukanlah najis. Bukan najis. Di antara pendalilannya adalah yang pertama, karena mani itu adalah asal muasalnya manusia. Apakah manusia itu najis? Manusia najis? Tidak. Kalau najis manusia, Masya Allah, bagaimana kita mau beribadah? Kita saja sudah najis. Manusia tidak najis. Bahkan orang kafir pun jasadnya tidaklah najis. Kalaulah sekiranya mani yang dia adalah sumber asal muasal manusia najis, maka tentu pun akan berdampak kepada manusia itu najis. Pendalilan yang kedua adalah kembali kepada kaidah asal tadi. Tak ditemukan dalil yang menjelaskan bahwa mani itu dihukumi najis. Sehingga dengan tidak ditemukan dalil, maka dia akan tetap berada dalam hukum asalnya. Al-aslu fil asya'i at-tahar. Hukum asal pada segala sesuatu itu dihukumi suci sampai ada dalil yang menyebutkan dia najis. Pendalilan yang ketiga, riwayat-riwayat yang menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim
dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fa yusalli fihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku pernah mengorek-ngorek mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi ke masjid dan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Kalaulah sekiranya mani itu dihukumi najis, maka tentu cara membersihkannya adalah dengan membasuhnya, menghilangkannya dan seterusnya. Ya. Namun tidak. Aisyah hanya mencukupkan dengan mengorek-ngorek saja. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kalaulah sekiranya mani itu bukan najis, kenapa harus dikorek, Ustaz? Karena dia termasuk dari kotoran. Jadi cukup untuk dihilangkan saja. Ya, kalaupun sekiranya tidak dihilangkan, itu tidak menghalangi dari menegakkan sholat. Sehingga Nabi tidak mempedulikan itu. Hanya sebatas amalan Aisyah. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu. Masih panjang lagi sebetulnya ini. Baik, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo berharap